Halo Sobat Lapangan Hijau, balik lagi bareng kami berdua di podcast Bermain Bola. Meskipun nama kita main bola, tapi hari ini lapangan kita bukan rumput melainkan salju setebal 2 meter. Gila banget, dari Livigno Italia, sejahar baru aja tercipta. Ratu salju Chloe Kim beneran gak ada obat, 3 kali emas beruntun di snowboard halfpipe. Gimana ceritanya dia bisa terbang setinggi itu padahal lagi cedera bahu? Dan kenapa tim Jepang tiba-tiba mendominasi podium? Pasang headphone kalian karena kita bakal bahas tuntas aksi terbang para atlet di Olimpiade Musim Dingin 2026. Let's get into the game. Oke, kita mulai dari sang ratu salju itu sendiri, Chloe Kim. 3 medali emas Olimpiade berturut-turut. Ini bukan cuma kemenangan biasa, ini udah kayak ngebangun dinasti. Betul. Ini menempatkan dia di stratosfer yang beda banget. Dia itu snowboarder wanita pertama dalam sejarah yang bisa tripit di nomor halfpipe. Tripit, ya. Ya, dan kalau kita lihat di sejarah Olimpiade musim dingin secara umum, dia itu baru atlet ke-11 yang bisa dapat 3 emas beruntun di nomor individu yang sama. Jadi, dia sekarang sejajar sama legenda-legenda. Wow, tapi yang bikin saya bener-bener geleng-geleng kepala pas baca detailnya itu. Cederanya, kan? Nah itu dia nggak tampil 100%. Ada robekan labrum di bahu kirinya sampai harus pakai penyangga, bahkan katanya habis ini langsung operasi. Iya, betul. Tapi kok bisa dia bilang, dan ini kutipan dia, dengan cara yang lucu, cedera itu membuat gaya meluncur saya lebih baik. Ini kan aneh banget, kontraintuitif. Gini. Ini bagian jeniusnya seorang atlet elit. Robekan labrum di bahu itu kan bikin sendinya nggak stabil. Nah, penyangga yang dia pakai itu memaksa lengan kirinya buat nempel terus ke badan. Buat atlet biasa, ini ganggu banget. Tapi buat Kim, ini justru menghilangkan gerakan-gerakan tangan kecil yang nggak perlu. Oh. Jadi semua gerakannya lebih padu, lebih aerodinamis. Dia ngubah kelemahan fisik jadi keuntungan teknis. Gila kan? Jadi bukan cuma soal nahan sakit, tapi soal adaptasi super cerdas di tengah keterbatasan. Wah, ini ngubah cara saya ngeliat performanya? Tepat. Dia bukan cuma ngelawan gravitasi dan lawan-lawannya, dia juga ngakalin cederanya sendiri. Dan itu kelihatan dari skornya ya? Kelihatan banget. Di kualifikasi aja, dia langsung nomor 1 dengan skor 90.25. Terus di final, turunan kedua, dapat 94.50. Itu udah kayaknya sih pesan, emas ini punya saya, kalian nggak usah coba-coba. Dia bahkan nggak perlu keluarin semua jurusnya kan? Kayak combo 1080 ganda yang di Olimpiade 2022 itu. Nggak perlu. Dia menang pakai presisi dan strategi. Shaun White yang jadi komentator aja sampai muji-muji kecepatan sama cara dia nge-grab papan di udara. Katanya nggak ada yang bisa nandingin. Mungkin karena efisiensi gerakan tadi ya, jadi energinya nggak kebuang sia-sia. Sangat mungkin. Tapi kemenangan Kim yang luar biasa ini kan satu sisi ya. Di sisi lain, ada pengingat betapa tipisnya batas antara kemenangan dan insiden yang mengerikan. Kita nggak bisa ngomongin final ini tanpa bahas apa yang terjadi sama Lee Jae-yu. Betul sekali. Saya lihat rekamannya, jujur itu bikin nahan napas. Seluruh arena langsung hening. Lee Jae-yu ini dan bukan atlet sembarangan ya. Dia peraih perak di Pyeongchang 2018, ini Olimpiade kelimanya. Veteran sejati. Iya. Di turunan kualifikasi keduanya, dia jatuh. Dan jatuhnya itu keras banget. Kepala sama leher duluan yang kena permukaan salju yang padat itu. Aduh. Tim medis langsung masuk dan butuh sekitar 7 menit buat menstabilkan dia dengan hati-hati sebelum akhirnya dibawa keluar pakai tobukan. 7 menit itu pasti rasanya lama banget buat semua yang nonton di sana. Tapi untungnya, ada kabar baik kan setelah itu? Iya, untungnya begitu. Laporan dari Xinhua bilang setelah di-scan, nggak ada kelainan di tulang belakangnya. Dia sadar penuh dan dirawat buat cedera kepala. Syukurlah. Tapi insiden ini nunjukin realitas brutalnya halfpipe. Dinding setinggi 7,2 meter itu bukan cuma buat terbang, tapi bisa jadi bahaya setinggi gedung 2 lantai kalau ada salah sepersekian detik. Ini bikin kemenangan Kim jadi makin berarti. Mereka harus sempurna secara teknis, tapi juga harus bisa ngelola rasa takut yang pasti ada. Nah, ngomongin soal kontrol, ini ngebawa kita ke cerita besar yang kedua. Oke. Di saat Chloe Kim mengontrol podium teratas, sisa podiumnya itu sepenuhnya dikontrol sama satu negara, Jepang. Betul. Perak sama perunggu disapu bersih. Ini yang jadi pertanyaan besar, kenapa tiba-tiba Jepang?
perak buat Mitsuki Ono, perunggu buat Sara Shimizu. Dan yang paling gila itu kan ceritanya si Mitsuki Ono. Di kualifikasi, dia peringkat 11, nyaris banget nggak lolos ke final. Iya, di ujung tanduk. Terus di final, dia meledak. Dapat skor 91,25, langsung perak. Gimana ceritanya orang bisa punya lompatan mental dan performa sedramatis itu? Ini bukti dari kedalaman dan kekuatan sistem pembibitan Jepang. Mereka itu ngirim 4 atlet ke final yang isinya 12 orang. Setengah tiganya dari Jepang sendiri. Sepertiganya. Ini nunjukin mereka punya banyak banget atlet level atas. Jadi performa Ono itu bukan keajaiban satu malam. Itu hasil dari sistem yang ngelatih atlet gak cuma fisik, tapi juga mental buat tampil di bawah tekanan. Jadi sementara negara lain mungkin cuma ngandalin 1 atau 2 bintang? Jepang datang dengan satu skuad penuh. Mereka nunjukin ini pertarungan sistem, bukan cuma pertarungan individu. Apa ada yang spesifik dari metode latihan mereka? Kenapa bisa seefektif itu? Walaupun sumbernya nggak merinci, kita bisa lihat polanya. Ada penekanan luar biasa pada fundamental teknis dari usia dini. Air awareness atau kesadaran di udara mereka itu bagus banget. Maksudnya? Jadi trik-trik yang putarannya banyak itu kelihatan alami, nggak buru-buru. Gayanya Ono sama Shimizu itu kan mulus banget. Beda sama gaya Amerika yang sering ngandelin kekuatan sama fisik, ketinggian yang eksplosif. Oh, menarik. Jadi gaya Jepang lebih ke presisi dan estetika. Betul, jadi kita lagi nonton benturan filosofi. Kekuatan eksplosif individu ngelawan presisi teknis kolektif. Dan di final ini, dua-duanya naik podium. Gila, dominasi Jepang ini kayaknya ngirim sinyal kuat ke negara lain ya. Tentu, terutama ke Amerika Serikat. Era di mana mereka bisa ngandelin 1-2 superstar buat dapat medali, kayaknya bakal makin susah ke depannya. Dan semua drama ini terjadi di arena yang luar biasa juga kan, di Livigno Snow Park. Iya, detail arenanya ini penting buat ngasih kita skala. Lintasannya itu di ketinggian 1.816 meter. Tinggi banget. Dan halfpipe-nya sendiri, struktur es itu, panjangnya 220 meter dengan tinggi dinding 7,2 meter. Tunggu, 7,2 meter. Coba deh kalian bayangin, itu lebih tinggi dari jaring basket. Hampir setinggi gedung komersial 2 lantai. Persis. Jadi waktu kita lihat para atlet ini terbang di atas bibir pipa, mereka itu beneran meluncur dari struktur setinggi itu, muter 3 kali di udara, terus harus mendarat sempurna lagi. Dan kondisi halfpipe-nya sendiri juga krusial. Suhu, kepadatan salju, semuanya ngaruh. Venue kelas dunia kayak di Livigno ini emang memungkinkan mereka buat ngedorong batas kemampuan. Tapi ya itu tadi, arena yang sempurna pun nggak bisa ngilangin risikonya. Tepat sekali. Jadi kalau kita rangkum, final di Livigno ini kayak miniatur dari dunia snowboard sekarang ini. Ada legenda hidup, Chloe Kim, yang ngebuktiin kalau pengalaman dan mental baja itu masih jadi raja. Tapi di belakangnya, ada gelombang pasang dari Jepang yang nunjukin kalau masa depan itu mungkin milik negara dengan sistem pembibitan terbaik. Semua ini terjadi di panggung yang megah sekaligus berbahaya. Nah, itu tadi obrolan kita soal gimana Chloe Kim baru aja memahat namanya di Hall of Fame abadi snowboard dunia. Bayangin, 3 emas beruntun dari 2018 sampai 2026 itu bukan cuma soal bakat, tapi soal mental baja yang nggak goyang meskipun raga lagi nggak 100%. Tapi pertanyaannya buat kalian nih, sobat bermain bola. Menurut kalian, apakah dominasi Jepang di podium perak dan perunggu tadi adalah tanda kalau poros kekuatan snowboard dunia sudah resmi pindah ke Asia? Atau menurut kalian, Chloe Kim sebenarnya masih punya jurus rahasia buat Olimpiade berikutnya, sampai nggak ada yang bisa ngejar? Gue pengen dengar kalian, langsung aja meluncur ke kolom komentar ya, dengan pendapat kalian. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi, karena besok kita bakal bahas kejutan lain dari lintasan es Milano Cortina yang gak kalah seru. Kami berdua pamit undur diri, tetap aktif, tetap sehat, dan sampai jumpa di Fluid Pembuka episode berikutnya. Ciao!